Sekian dari Bapak Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Muhammad Rifki Anggorida dan APM 231302447. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep gamifikasi saya dan nantinya ada tayangan video ketika pembelajaran gamifikasi saya akan dipakai di situasi belajar. Untuk konsep gamifikasi ini dipilih karena mampu mengubah aktivitas belajar menjadi permainan yang lebih menarik melalui unsur permainan seperti tantangan, poin, kerjasama kelompok, dan kompetisi sehat. Gamifikasi yang dikembangkan dalam pembelajaran ini berupa permainan memory match, yaitu permainan mencocokkan kartu gambar dan nama perangkat keras komputer. Melalui permainan ini, peserta didik tidak hanya belajar mengenai perangkat input dan output, tetapi juga melatih daya ingat, kerjasama, dan komunikasi dalam partisipasi aktif dalam kelompok. Lalu untuk deskripsi lesson plan sendiri, untuk mata pelajaran itu mata pelajaran informatika, materinya perangkat keras komputer, model pembelajaran based learning, pendekatan deep learning, untuk metode itu ceramah interaktif, diskusi dan permainan edukatif. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri adalah menjelaskan pengertian perangkat keras komputer dengan benar, mengidentifikasi perangkat input dan output, mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi ataupun berdasarkan nama perangkat, menyocokkan nama perangkat dan gambar melalui permainan, dan menunjukkan sikap aktif, kerjasama, dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Untuk konsep gamifikasi yang diterapkan, untuk tema permainan yang digunakan adalah memory match. Permainan mengusung konsep mencocokkan kartu gambar, perangkat keras komputer dengan kartu nama perangkat yang sesuai. Peserta didik bermain secara berkelompok. Untuk tujuan penggunaan gamifikasi ini adalah yang pertama meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yang kedua membantu peserta didik memahami perangkat keras, input dan output secara lebih menyenangkan. Yang ketiga adalah melatih daya ingat dan konsentrasi peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan komunikasi kelompok. Lalu, untuk bentuk aktivasi permainan pembelajaran gamifikasi ini sendiri adalah guru menyiapkan kartu gambar dan kartu nama perangkat komputer. Lalu yang kedua, kartu disusun tertutup di meja atau papan permainan. Yang ketiga, setiap kelompok bergiliran membuka 2 kartu. Jika kartu cocok, kelompok memperoleh poin. Jika tidak cocok, kartu ditutup kembali dan giliran berpindah. Lalu untuk permainan selanjutnya adalah permainan berlangsung hingga semua pasang ditemukan. Mekanisme keterlibatan peserta didik. Yang pertama, diskusi kelompok sebelum memilih kartu. Yang kedua, bergantian menjadi perwakilan kelompok. Yang ketiga, kompetisi sehat. Yang keempat, kerjasama menentukan strategi mengingat posisi kartu. Yang kelima, adalah refleksi hasil permainan di akhir. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan pembelajaran saya selama gamifikasi saya digunakan di pembelajaran. See you. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, silakan satu orang pimpin doa untuk kelas. Cici. Baik Pak. Rekan-rekan semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Boleh dipersiapkan buku, pena buat pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita masuk, Bapak akan presentasi terlebih dahulu. Anissa, Oke Pak. Naila, Oke Pak. Dara, Hadir. Elva, Hadir. Suci, Hadir Pak. Dia. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah hadir semua. Oke, kita akan belajar tentang perangkat keras input dan output komputer. Sebelum itu ada yang tahu perangkat keras itu apa? Nisa? Oke, betul. Betul ya, Ayah Nisa. Sekarang kita akan belajar perangkat keras input dan output komputer.
Yang pertama ada pretest. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan rekan semua di-scan pretestnya biar mengetahui teman-teman semua seberapa jauh pemahaman kalian sebelum kita masuk ke materinya. Bapak kasih waktu 3 menit buat mengerjakan. Sudah? Sudah Pak, sudah Pak. Jadi kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian perangkat keras komputer, lalu mengidentifikasi perangkat input dan output. Yang ketiga menjelaskan fungsi perangkat input dan output, dan yang terakhir merupakan perangkat komputer. Apa itu perangkat keras? Boleh dibaca ya? Hardware adalah semua bagian komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Contoh keyboard, mouse, monitor, printer, dan speaker. Oke, lalu keyboard ini perangkat input atau output ya? Keyboard itu input. Oke, betul. Selanjutnya, oke, perangkat input komputer. Ada keyboard. Keyboard itu adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan teks dan data ke komputer. Lalu mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor di layar. Scanner adalah alat yang digunakan untuk memindai dokumen dan gambar. Dan yang terakhir adalah mikrofon, digunakan untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Selanjutnya, ada perangkat output komputer. Beda lagi, perangkat itu tadi buat memasukkan, perangkat output itu buat mengeluarkan. Ada monitor. Monitor adalah perangkat yang menampilkan informasi visual dari komputer. Lalu printer adalah untuk mencetak dokumen dan gambar dari komputer ke media fisik seperti kertas. Lalu ada speaker. Speaker adalah perangkat yang mengeluarkan suara dari komputer, dan yang terakhir ada proyektor. Proyektor ini menampilkan tayangan besar dari komputer ke layar atau dinding. Selanjutnya adalah perbedaan antara perangkat input dan output. Boleh dibaca kan Pak? Perbedaan antara perangkat input dan output. Input untuk memasukkan data ke komputer, misalnya keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Sedangkan output itu untuk menampilkan hasil seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Oke, betul sekali. Tahu ya teman-teman semua perbedaannya. Oke, selanjutnya. Pak, Ya. saya izin bertanya ya Pak. Oh boleh, Dara. Oke, lalu kita lanjut ke memory match. Jadi di memory match ini terdapat 12 kartu di depan yang sudah Bapak siapkan. Nanti setiap kelompok akan membuka 2 kartu secara bersamaan atau secara bergantian. Setiap pasangan kartu yang cocok akan mendapatkan poin 10, dan jika dapat menjelaskan fungsinya juga, poin akan bertambah 5. Paham? Paham Pak. Oke, paham. Kalau sudah paham, akan Bapak bagi kelompok. Kelompok elang ada Naila, Nisa sama dia. Elang. Lalu kelompok semut ada Melva, Dara, dan Suci. Semut. Elang. Oke, nanti anak-anak semua setiap kelompok bergantian maju. Ketika kelompok semut sudah maju, lalu kelompok elang bergiliran maju. Paham? Oke. Boleh ketua kelompoknya maju? Naila, kenapa? Sweet dulu ya, siapa yang duluan? Oke, siapa dulu? Naila, oke, Melva duduk terlebih dahulu. Oke, Naila boleh. Keyboard, mikrofon, salah, tutup. Boleh, kelompok semut maju. Proyektor,
Oke, kamu semua mendapatkan poin 10. Tepuk tangan. Oke, lalu bisa? Boleh ke depan? Oke, Anissa mendapatkan keyboard poin 10. Selanjutnya, Dara. Maju ke depan. Oke, Dara adalah gagal. Selanjutnya, kelompok Elang, dia. Oke, dia mendapatkan poin 10. Kelompok Elang ya. Selanjutnya, Cici terakhir. Oke, Suci gagal ternyata. Terima kasih Suci. Jadi, total keseluruhan tim semut mendapatkan poin 10. Tepuk tangannya. Kelompok Elang mendapatkan poin 20. Berarti di game Memory Match ini pemenangnya adalah kelompok Oke, selanjutnya setelah kalian tadi melaksanakan game, sekarang boleh di-scan post-testnya. Seberapa paham kalian mengenai perangkat keras input dan output? Bapak beri waktu 1 menit. Sudah? Sudah? Sudah, Kak. Oke, sudah. Oke, yang terakhir kesimpulan. Boleh dibaca, Nela? Jadi kesimpulannya, perangkat keras adalah bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh, meliputi berbagai komponen seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan speaker. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data, sedangkan perangkat output untuk menampilkan hasil pengolahan data. Contoh input termasuk keyboard dan scanner, sedangkan output termasuk monitor dan printer. Oke, betul ya teman semua. Jadi perangkat keras itu adalah bagian fisik komputer yang dapat dilihat, disentuh, meliputi berbagai komponen seperti keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Lalu perbedaannya adalah perangkat input itu digunakan untuk memasukkan data. Memasukkan, bahasa Inggrisnya apa? Tuh, input. Kalau mengeluarkan? Nah, pintar sekali. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada materi kita kali ini. Ketua kelas boleh pimpin doa? Baik, sebelum kita materi pembelajaran materi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Harapannya anak semua memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Untuk pelajaran berikutnya adalah perangkat lunak. Paham? Silakan dipelajari di rumah. Sekian dari Bapak.